Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jaya. Di depan saya ada motor Vario karburator ini teman-teman, Vario lama. Di sini saya mau mentutorialkan bagaimana cara mengecek sepul ya teman-teman. Mengecek sepul motor Vario seperti ini yang masih menggunakan karburator. Ini pengapiannya DC teman-teman. Ini sama halnya dengan motor Jupiter, motor Mio gitu ya. Ini pengapiannya masih menggunakan DC. Jadi pengapian DC ini mengandalkan supply dari sepul menuju kiprok, kemudian diolah menjadi DC, kemudian untuk memasok aki ya, dari aki nanti akan disuplai ke CDI dan lain-lain ya, seperti klakson, starter dan lain sebagainya teman-teman. Nah di sini ini ada kasus motor Vario ya. Motor Vario ini kehabisan setrum, jadi tidak ada supply dari sepul, kemudian motor ini makanya mati mogok ya. Namun ini sudah saya charging tadi ya. Ini saya rencana mau mengganti sepul motor Vario ini teman-teman. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengecek sepul yang sudah mati ya. Nah di sini sudah saya bongkar dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini sepulnya, kabelnya itu ada 3 di sini teman-teman. Perhatikan, ini warna kuning dan warna putih ya. Ini untuk putih adalah untuk pengisian dan yang kuning adalah untuk supply lampu ya, untuk menghidupkan lampu, dan yang satu ini warna biru celeret kuning adalah untuk pulser. Oke, langsung saja nanti saya akan tunjukkan untuk cara mengecek sepul bagaimana ya teman-teman. Kalau untuk mengecek pulser ini menggunakan lampu LED ya teman-teman caranya. Jadi begini teman-teman ya, ini caranya untuk menggunakan avometer seperti ini. Kita skala di kilo ohm ya. Jadi kita mengecek kalau menggunakan AVO ya, jika mau menggunakan AVO kita di skala ohm ya. Nanti kita atau di skala buzzer ya bisa ya. Jadi nanti kita tes ini untuk kabel ini teman-teman, putih dan kuning ya. Seperti ini. Kelihatan apa enggak ya? Karena warnanya putih sih ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk sepul ya, untuk sepul perhatikan ini. Nah ini untuk kabelnya, ini untuk kabel yang menuju sepul yang ini teman-teman. Jangan salah ya, ini yang menuju ke kiprok ya. Kalau yang ini menuju ke kiprok, yang satunya ini ke body ini ya. Ini. Oke, kita cek yang ini teman-teman ya. Jadi cara mengeceknya kita gunakan buzzer ya. Nah, yang ada bunyinya ya teman-teman. Coba kita tes. Ini kalau menggunakan avometer ya. Nah itu yang ada bunyinya ya, seperti itu. Yang ada bunyinya kita cek untuk kabel warna kuning dulu. Nah, seperti ini ke body. Ini enggak ada bunyi sama sekali. Kemudian yang satunya juga sama ya, enggak ada bunyi sama sekali. Jadi dipastikan ini sepulnya bermasalah ya teman-teman, ada putus di jalan atau gimana ya. Oke, langsung saja ya. Kalau kita tes dengan lampu, saya rasa ini nggak bakalan nyala ya, nggak bakalan nyala. Ini sudah saya siapkan pakai lampu. Caranya kalau menggunakan lampu seperti ini teman-temannya, kita tes ini yang satu tester dikasih di masa seperti ini, kemudian yang satu kita taruh di salah satu kabel kuning dan putih seperti ini, kemudian kita engkol. Kita cek dulu testernya, barangkali tidak nyala, untuk meyakinkan ya. Seperti ini kita tancapkan ke aki. Nah ini nyala ya. Kemudian kita tancapkan ke salah satu kabelnya ini, kemudian kita engkol teman-teman. Kemudian perhatikan ya. Nah ini saya tancapkan ke warna kuning seperti ini, dan saya engkol. Silakan diperhatikan, kalau memang ada harusnya pasti nyala teman-teman. Tidak nyala ya. Oke ya teman-teman, kedua kabel ini tidak nyala ya. Oke, di sini saya akan tunjukkan yang baru. Perhatikan teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan yang baru. Nah, harusnya itu kita tester menggunakan tester itu bunyi ya.
Ini skala buzzer tuh yang ada bunyinya. Kita cek antara kabel ini ya, dua, kuning dan putih, salah satu kita tancapkan ya, bebas ya, dan yang satu ke ground. Nah itu bunyi ya, dan yang satunya lagi bunyi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya masih bagus ya. Oke, langsung saja kita bongkar saja teman-teman. Oke teman-teman, karena ini mau ganti spool ya, kita buka cover dulu. Jika ada cover radiator ya, kemudian baut-baut penahan radiator, dan tentunya kita tap dulu radiatornya ya teman-teman. Ini saya tidak buka tapnya, dan di sini ada selang yang menuju mesin ya. Di situ ada klemannya teman-teman. Itu nanti jika mau sudah terlepas semua itu jangan lupa dilepas ya, karena di sambung-sambungannya itu ada atomnya ya teman-teman. Oke, kita lepas baut-baut 10 yang mengikat pada radiator teman-teman. Oke, setelah terlepas semuanya ya, juga ada di baut termostat itu ya. Ini saya langsung saja tembak langsung ya, saya nggak tap dari radiator teman-teman. Kita taruh nampan di bawah supaya airnya nanti tidak berjajar kemana-mana ya. Oke, setelah terlepas semuanya bautnya dan kemudian selang-selang yang menuju mesin sudah terlepas, tinggal tarik aja radiatornya. Kemudian kita lepas 3 buah baut 10 pengikat kipas radiator, dan untuk membuka magnetnya itu pakai mata sok kunci 17. Saya gunakan impact ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk pemasangan baut kipas itu pendek bautnya ya, supaya nanti kalau kepanjangan tidak menyangkut spool. Sebelum di tracker kita lepas dulu cover yang penahan di radiator itu ya, yang di mesin kita lepas dulu teman-teman, supaya nanti mudah untuk melepas magnetnya. Oke, setelah magnetnya sudah di tracker dilepas semua ya, kemudian kita buka baut-baut pengikat pulser, ada 2, itu baut 8. Kemudian baut pengikat magnet itu kunci L ya, pakai kunci L, ada 3 buah teman-teman. Kemudian ada plat yang penahan kabel. Oke, setelah terlepas semuanya kita tarik kabelnya, dan jangan lupa soketnya dilepas. Kemudian tinggal cabut aja spool yang lama ya. Kemudian kita pasang spool yang baru. Untuk pemasangan spool yang baru kita sesuaikan saja teman-teman. Di situ yang paling dekat menuju karetnya yang ada di bak mesin itu kita sesuaikan saja seperti itu ya teman-teman. Kan ada 3 baut, kita sesuaikan. Kabel di bawah spool, dan itu ada karetnya, kita masukkan, ada coakannya di situ khusus dudukan buat menahan kabelnya teman-teman. Kemudian kita pasang pulser. Kayak seperti itu ya teman-teman. Kita gunakan baut 8, dan kemudian kita pasang mur atau baut, maksud saya baut kunci L, ada 3 pengikat spool. Kemudian setelah ketat semua kita pasang plat penahan kabel supaya tidak berserak kemana-mana teman-teman. Di situ gunakan kunci 10 ya. Nah itu platnya untuk menahan kabel dari spool ya teman-teman, keluar menuju nanti ke soket ya. Oke, setelah sudah ketat semua kita pasang magnetnya, dan ada ringnya teman-teman. Kita ketatkan, jangan sampai kendor itu magnetnya. Oke, kita menuju ke soketnya ya. Di sini kita coba tes pakai lampu ya teman-teman. Kita colokkan alat testernya ke negatif yang satu, kemudian yang satu kita arahkan ke kabel kuning atau putih bergantian, dan setelah itu kita engkol. Nah perhatikan teman, ini nyala ya, jadi spoolnya berfungsi dengan baik. Dan kita coba yang satunya, ini kabel warna kuning, tadi warna putih. Nah ini perhatikan, kita sambil dengkol, nah itu nyala ya teman-teman. Jadi spoolnya ini bagus ya, karena ini baru tentunya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui ya, ini spool baru, ini mantap ya teman-teman. Itu full sernya setelah saya coba di starter itu nggak mau teman-teman. Jadi jika teman-teman starter nggak mau hidup ya, si full sernya itu bisa jadi bermasalah. Dan ini sudah bisa voltasenya naik ya teman-teman, jadi aki bisa terisi penuh. Mantap ya teman-teman, terima kasih.